Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliani Wadini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan lapangan yaitu tentang pencemaran air sungai pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri SAP MPA. Baiklah, langsung saja. Adapun latar belakang dilakukannya kegiatan ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa pencemaran air sungai ini merupakan hal yang memang sudah sering kita lihat apalagi di daerah-daerah yang jumlah penduduk dan kepadatan penduduknya sudah tinggi, terutama di daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, terutama di kota-kota besar, menjadi salah satu permasalahan yang kompleks bagi penyediaan air bersih akibat banyaknya limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka sampah yang dihasilkan juga akan semakin banyak, dan itu merupakan salah satu faktor penyebab dari pencemaran air sungai itu. Sumber dari pencemaran secara garis besar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu limbah industri, limbah domestik, dan limbah dari perkotaan serta pertokoan. Peningkatan dari aktivitas manusia juga dapat menyebabkan sungai menjadi rentan terhadap pencemaran air sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya di sini adalah tujuan dari dilakukannya kegiatan ini. Adapun tujuan utamanya adalah sebagai tugas dari mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Kemudian tujuan khususnya ya, untuk mengetahui bagaimana pencemaran air sungai tersebut mulai dari faktor, dampak, serta solusi yang dapat dilakukan terkait dengan pencemaran air sungai yang telah terjadi tersebut sehingga dapat mengurangi dampak dari terjadinya kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan sebuah informasi dan pengetahuan terkait kegiatan yang dilakukan yang dapat dibagikan kepada pihak lain, seperti video ini yang akan mungkin dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagaimana pencemaran air yang sudah terjadi sampai saat ini. Selanjutnya di sini adalah kaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan materi perkuliahan Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yang pertama, tema kegiatan yang diangkat membahas tentang masalah lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa pencemaran air sungai ini merupakan masalah yang sudah sangat sering kali kita lihat. Di Indonesia sendiri sudah sangat banyak sekali sungai-sungai yang sudah tercemar, sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Seperti pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa 97,5% air di muka bumi ini merupakan air asin, sehingga 2,5% merupakan air tawar. Tetapi 2/3 dari air tawar tersebut merupakan air es, sehingga hanya 0,5% yang dapat dimanfaatkan. Jika hanya 0,5% dapat dimanfaatkan dan ditambah lagi dengan pencemaran air sungai yang semakin banyak sekali terjadi, maka tentu pemanfaatan air bersih juga semakin berkurang. Maka sangat perlu sekali tindak lanjut baik dari pemerintah maupun dari lapisan masyarakat untuk mengurangi pencemaran air sungai ini, sehingga pemanfaatan dari air bersih juga dapat ditingkatkan kembali. Salah satu contoh pencemaran air sungai yang sudah terjadi seperti tampak pada layar bahwa air di sini ini merupakan gambar pada pencemaran air sungai yang ada di daerah Kabupaten Mandailing Natal yang saya sudah langsung lihat ke lapangan. Di sini sangat jelas bahwa air di sini sudah berubah warna, dan di area sungai ini juga sangat banyak sekali sampah-sampah berserakan. Ini merupakan faktor dari pencemaran air sungai, yaitu pembuangan sampah yang dilakukan di sungai. Tidak hanya air yang tercemar, tetapi air ini juga bisa meluap dan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Dan di sini siapa yang rugi? Masyarakat sendiri juga yang akan rugi. Kenapa? Di sini yang membuang sampah ke sini adalah masyarakat sekitar. Mereka, menurut saya di sini sangat perlu sosialisasi kepada masyarakat atau himbauan kepada masyarakat untuk jangan membuang sampah ke area sungai, karena itu merupakan hal yang sangat berdampak pada lingkungan. Sementara air sungai ini masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai kegiatan seperti mandi, mencuci piring, mencuci pakaian, dan sebagainya. Sehingga akan juga berdampak pada kesehatan dari masyarakat tersebut. Jika air yang digunakan air yang tercemar, air yang sudah terkena misalkan ada zat-zat racun yang dapat merusak kesehatan manusia, seperti bisa terjadinya penyakit kulit dan sebagainya.
Selanjutnya adalah tema kegiatan berhubungan dengan kependudukan. Jadi, sudah sangat jelas bahwa pencemaran air sungai ini merupakan salah satu penyebabnya adalah kepadatan penduduk. Dengan semakin banyaknya penduduk, maka kegiatan dari penduduk juga akan semakin banyak. Dan di sini juga jika penduduk semakin padat, maka sampah yang dihasilkan juga akan banyak. Sementara di sini kesadaran masyarakat untuk jangan membuang sampah ke sungai masih kurang. Jika pembuangan sampah terus-terusan dilakukan ke daerah sungai, maka seperti yang saya katakan bahwa akan juga berdampak pada terjadinya banjir. Seperti yang tampak pada layar, ini merupakan bentuk dokumentasi dari kegiatan lapangan yang saya lakukan. Ini merupakan salah satu contoh pencemaran air sungai di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Sangat jelas sekali terlihat bahwa di sini perubahan warna sudah terjadi. Sampah-sampah juga sangat banyak berserakan di area sungai. Ini merupakan bentuk contohnya. Nah, di sini anak-anak ataupun warga di sekitar tetap juga menggunakan air tersebut untuk berbagai kegiatan. Nah, salah satunya adalah mandi dan berbagai hal lainnya. Di sini dapat dilihat bahwa sampah ini adalah sampah yang tergenang pada area sungai tersebut. Air sungai ini juga air sungai yang tenang, tidak berjalan, jadi sampah-sampah ini juga genang di air sungai tersebut. Dan masyarakat sekitar tidak mempedulikan hal tersebut. Mereka tetap saja menggunakan air tersebut untuk berbagai kegiatan. Dan seperti saya lihat, masyarakat sekitar juga untuk partisipasi mereka dalam membersihkan area sungai tersebut juga kurang, karena sampah tetap saja dibuang ke sungai, sehingga jikapun dibersihkan, hal tersebut masih tetap saja terjadi karena masyarakat tetap saja membuang sampahnya ke area sungai. Seperti yang tampak di layar, ini merupakan salah satu bukti bahwa air tersebut masih saja digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai kegiatan. Air sungai yang ada di daerah Mandailing Natal tersebut, tepatnya di Kelurahan Panyabungan 3, digunakan oleh masyarakat sebagai tempat lubuk larangan ikan. Dengan melihat kondisi air seperti itu, menurut saya ikan-ikan yang ada juga akan tercemar, bahkan dapat meracuni, sehingga juga akan berdampak pada masyarakat yang akan mengkonsumsi ikan tersebut. Kemudian solusi yang dapat dilakukan adalah, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membuang sampah pada tempat yang tepat. Yang kedua, tidak membuang bahan kimia, minyak, dan cat, dan obat-obatan ke wastafel atau toilet untuk menghindari dampak pencemaran air. Yang ketiga, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang keempat, jangan membuang sampah rumah tangga di sungai ataupun danau. Jadi, kelolalah dengan baik sampah rumah tangga dan usahakanlah untuk menanam pohon di pinggiran sungai atau danau. Yang kelima, ketika mencuci mobil, truk, dan sepeda motor, Yang kelima, ketika mencuci mobil, truk, dan sepeda motor, tidak membuang limbah airnya di sungai. Selanjutnya, optimalkan dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap lahan kritis dengan tujuan demi meningkatkan konservasi air bawah tanah. Kemudian, ketika memandikan hewan ternak dan kakus, tidak menggunakan sungai. Selanjutnya adalah, jika kamu tinggal dekat dengan badan air, cobalah untuk menanam banyak pohon dan bunga di sekitar rumahmu, sehingga ketika hujan, bahan kimia dari rumah tidak mudah mengalir ke dalam air. Selain dengan melakukan hal tersebut, di banyak negara rupanya ada hukum yang sangat ketat terkait dengan pelestarian sumber daya air, sehingga hal tersebut perlu untuk kita contoh agar kondisi air kita juga tetap lestari dan tetap jernih, sehingga dapat digunakan ataupun dimanfaatkan semestinya. Kemudian, kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya, yang contohnya seperti obat nyamuk cair dan pestisida yang merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Tetap jaga lingkungan dan tetap lestarikan lingkungan kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.